Halo, hai, balik lagi bersama aku, Gunawan Balik Sadat di YouTube channel. Jadi di video ini aku akan membahas apa funnel dan bagaimana funnelnya untuk bisa menjual program coaching kamu, program mentoring kamu, atau program konsultasi kamu dengan harga yang tinggi. Jadi di sini aku sudah membuat sales funnel yang bisa kamu terapkan di dalam bisnis coachingmu atau di bisnis mentoringmu sehingga kamu berhasil untuk merubah yang sebelumnya kita udah bahas dari cold market, warm market, kemudian hot market. Sekarang kita ubah. Gimana caranya perjalanan mereka? Perjalanan mereka dari mereka yang hanya sekedar baca konten-konten kamu atau mengonsumsi konten-konten kamu sehingga mereka bisa membeli produk kamu, membeli private program kamu, begitu ya. Oke, di sini kita udah sama-sama memberikan flow-nya ya, step by step-nya. Kita mulai dari yang pertama, campaign. Di sini ada istilah-istilah yang harus kamu pahami dulu ya, apa itu campaign, apa itu traffic. Nah, kita perjelas dulu apa itu campaign. Campaign itu seperti kampanye. Ibarat nih, ada seorang presiden yang sedang mengkampanyekan visi misi mereka di publik, begitu ya. Jadi, mereka aktivitas untuk menyuarakan visi misi mereka, mereka mau apa kalau misalkan mereka dipilih itu adalah kampanye. Nah, kamu sebagai coach atau konsultan ataupun mentor yang memang membuat konten secara organik ataupun dengan ads, itu masuknya campaign karena kamu mengkampanyekan ilmu kamu atau mengkampanyekan apa yang menjadi keahlian kamu. Sehingga setiap orang yang hadir di dalam kampanye kamu atau orang-orang yang melihat konten-konten kamu, membaca konten kamu, dan menyerap informasi ataupun ilmu dari konten-konten yang kamu buat, itu masuknya adalah traffic. Walaupun mereka nggak memberikan like. Oke, jadi siapapun yang membaca, melihat, mendapatkan informasi daripada konten-konten yang kamu buat, mereka adalah traffic. Atau bisa sebetulnya banyak ya, banyak banyak perumpamaannya. Bisa juga mereka yang visit profil kamu atau Instagram profil kamu itu juga bisa dinamakan traffic. Seperti itu ya. Nah, baru deh dari traffic ini mereka yang intinya mengonsumsi konten-konten kamu atau mengunjungi profil kamu, mereka klik link di bio. Maka sangat penting. Setiap konten-konten yang kamu publish, setiap reels yang kamu post itu harus ada CTA-nya atau call to action. Oke. Call to action itu apa? Call to action adalah sebuah kalimat untuk menyuruh orang yang mengonsumsi konten kita agar melakukan sesuatu. Misalkan klik link di bio untuk belajar bagaimana caranya mengatur waktu dengan baik. Atau misalkan komen komen kata produktif agar aku bisa bantu kamu untuk bisa menjadi lebih produktif, begitu ya. Nah, dan setiap CTA arahkan mereka ke landing page. Oke. Nah, di landing page ini bedanya teman-teman. Kalau misalkan kalian atau kamu selama ini menjual produk, menjual jasa atau menjual e-book, e-course melalui landing page kemudian kamu kasih tahu harganya di situ, itu salah. Oke. Jadi di landing page ini tujuan kamu adalah menawarkan VSL atau video sales letter. Ya, kalau misalkan di mana pandangan kita itu video sales letter, tapi kita mengungkapkannya adalah training video. Iming-imingnya adalah training video, padahal itu video sales letter. Maksudnya apa? Video sales letter itu adalah sebuah video singkat yang memang kamu di situ juga mengedukasi followers kamu atau mengedukasi siapapun yang visit landing page kamu untuk memahami program kamu atau untuk bisa menyeleksi mereka, sehingga mereka yang nantinya berhadapan dengan kamu di dalam Zoom meeting untuk bertanya apa program kamu, bagaimana program kamu, mereka setidaknya udah paham dulu. Jadi gunanya landing page ini bukan menjual program kamu, tapi menawarkan hal yang gratis. Kita menyebutnya VSL atau video sales letter, tapi kita berbicara atau mengkomunikasikan kepada followers kita itu adalah training video. Oke, nah sebelum mereka masuk ke page yang halamannya di dalam itu ada VSL, kita harus tarik email dan WhatsApp mereka. Ibarat begini, kita benar-benar menyaring orang yang hanya sekedar penasaran dan orang yang benar-benar ingin tahu lebih dalam bagaimana caranya value kita yang kita tawarkan di sini mereka konsumsi. Atau
kita di sini menyaring mana orang yang hanya sekedar ingin visit profil aja atau orang yang benar-benar ingin mengetahui lebih jauh konten-konten kita. Begitu ya. Nah, dari sinilah mereka tidak membayar uang, tapi mereka membayar dengan data diri pribadi mereka. Jadi jangan sampai kita menawarkan video, tapi kita nggak ambil apapun dari mereka. Jadi nanti videonya ini ya terlalu murah, nggak ada value-nya gitu ya. Jadi setidaknya kita ambil email dan WhatsApp mereka. Kemudian dari VSL ini kita menyediakan video yang di dalamnya itu ada materi-materi berkaitan dengan program coaching kamu atau program konsultasi kamu. Yang mana CTA-nya nanti adalah klik link untuk menjadwalkan pertemuan dengan kamu untuk melakukan konsultasi gratis. Padahal itu bukan konsultasi gratis, menurut kita itu adalah sales call. Begitu ya. Nah, tapi biasanya ada prospek yang sudah sampai sini tapi mereka lebih memilih untuk meninggalkan halaman itu. It's okay, gak masalah. Biasanya orang-orang yang seperti ini ya mereka butuh adaptasi, gak langsung take action gitu ya. Tapi setidaknya kita udah memiliki email mereka. Maka daripada itu kita bisa menggunakan email mereka untuk follow up. Untuk kamu yang sudah subscription email marketing, follow up mereka, edukasi mereka, dan nanti ketika kamu edukasi mereka lewat email, CTA-nya, linknya itu bukan lagi ke sini, tapi ke sini, ke tombol ketika mereka pernah berada di halaman VSL. Begitu ya. Nah, kemudian di sini kamu bisa buat form. Yang mana formnya bisa kamu buat di Teli.so ataupun Typeform. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kamu tanyakan untuk bisa mengkualifikasi. Jangan sampai kamu terlalu banyak prospek, tapi nanti closing rate-nya sedikit karena kamu tidak memerhatikan mereka penghasilannya berapa, terus mereka kepentingannya apa, urgensinya apa. Maka tanyakan seperti penghasilan, usia mereka, urgensinya apa, harapan mereka apa. Begitu. Oke? Nah, dari sini kamu harus buat conditional logic. Oke? Kalau misalnya kamu nggak paham apa itu conditional logic, coba kamu search di YouTube how to make form in Teli with conditional logic. Nanti kamu paham. Jadi, misalkan di sini kamu membuat form yang mana memberikan pilihan antara dia penghasilannya kurang dari 20 juta, 20 juta, atau 30 juta. Nah, siapapun yang nanti ngeklik di bawah 20 juta, mereka tidak disadari bahwa mereka akan diarahkan ke free community, artinya tidak qualified. Percuma kita temukan orang yang penghasilannya di bawah daripada standar harga private coaching kamu. Kenapa? Karena nanti mereka akan sulit untuk membayar kamu dengan harga yang tinggi. Begitu ya, jangan sampai kamu bertemu dengan prospek-prospek yang uangnya tidak standar atau tidak sesuai dengan harga atau budget yang harus mereka keluarkan untuk mengikuti private coaching kamu. Begitu ya. Nah, kalau misalnya nggak qualified atau mereka tersaring nih, misalkan mereka nggak tembus setelah isi form ternyata mereka nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lempar mereka. Lempar ke komunitas kek, lempar ke kursus gratis kek kalau misalnya kamu ada. Dan di dalam kursus itu kamu bisa langsung nurture mereka, bisa edukasi mereka, atau di dalam komunitas itu kamu bisa tetap edukasi mereka. Kita nggak tahu ke depannya apakah kamu nanti punya niatan untuk menjual produk yang lebih murah, untuk scale up, atau kamu ingin menjual sebuah seminar yang memang bisa didatangkan kapan saja, yang pastinya harganya lebih terjangkau ya, karena seminar banyak orang yang datang gitu ya. Kecuali kalau misalnya private coaching itu harus mahal. Kemudian di sini form qualification, kalau qualified gimana, baru deh mereka jadwalkan sales call, jadwalkan konsultasi gratis dengan mereka. Oke, kemudian setelah sales call baru kalau misalkan mereka jawab yes, siap berinvestasi, closing. Di sinilah kamu menghasilkan uang. Oke, kalau misalkan mereka nggak mau gimana, loncat lagi ke sini. Leave the page, follow up with email di sini. Oke, siapapun yang nggak qualified, siapapun yang gagal di sales call, terus follow up. Biasanya orang-orang yang benar-benar serius itu, mereka memang nggak siap hari ini. Tapi kalau misalnya mereka kita edukasi terus, kita follow up terus, pasti mereka akan terbuka dengan kita. Seperti itu ya. Jadi berawal dari campaign, kemudian berubah menjadi traffic. Traffic kita arahkan ke landing page, kita ambil email dan WhatsApp-nya, kita kasih video sales letter atau training video,
Kalau mereka stay, mereka akan isi form. Kalau misalnya mereka qualified, mereka akan menjadwalkan sales call dengan kita dan closing. Kalau mereka mental alias dia keluar, setidaknya kita udah megang email mereka, kemudian kita edukasi deh lewat email itu. Kalau misalnya nggak qualified, gimana kita masukkan ke komunitas, kemudian kita nurture, kita didik mereka. Oke, nurture itu bukan hanya sekedar educate ya. Nurture itu benar-benar kita bimbing sehingga mindsetnya nih berubah gitu ya. Mungkin awalnya mereka di tahun pertama mereka adalah orang-orang yang mentalnya murahan, tapi kita nggak tahu. Di tahun kedua setelah kita nurture, kita bimbing, mindsetnya berubah dan akhirnya mereka afford untuk bayar lebih mahal. Begitu ya. High ticket business coaching, high ticket business, high ticket coaching, high ticket consulting, high ticket mentoring. Ini adalah bisnis berkepanjangan. Jadi jangan hanya berpikir di hari ini, tapi berpikir 5 tahun kemudian. Oke? So, aku mau kamu paham dan segera menerapkan flow ini karena ini adalah flow yang selama ini aku pakai. Aku bongkar semuanya biar kamu bisa menerapkan dan teruji ya bahwa memang ini yang membantu aku untuk sampai di titik saat ini. Oke, see you in our next video. Bye.